Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'du. Hari ini, betapa banyak kezaliman dan keburukan yang terpoles oleh indahnya kata-kata. Membantah meski jelas-jelas bersalah. Pandai bermain kata untuk menutupi dusta. Tapi di akhirat sana bukan lagi lisan yang menjadi bukti, melainkan seluruh tubuh dan amal yang menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Berdasarkan ayat ini dalam kitab tafsir Al-Mawardi dijelaskan Allah menghalangi mulut-mulut manusia untuk berbicara. Yang berbicara ialah tangannya dan yang bersaksi ialah kakinya atas segala perbuatannya. Jadi seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi dan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita kerjakan. Apa saja yang dipertanggungjawabkan? Yang pertama, karunia berupa panca indera. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Jalalain bahwasanya seluruh panca indera termasuk hati semuanya akan ditanya dan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita kerjakan. Jangan sampai harusnya membaca Al-Quran malah melihat maksiat. Harusnya mendengar ilmu kajian malah mendengar pergunjingan. Harusnya dipakai untuk memberi malah dipakai untuk mencuri. Harusnya dipakai untuk melangkah ke tempat yang mulia malah melangkah ke tempat yang hina. Harusnya dipakai rendah hati malah sombong, iri dan dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, karunia berupa pencapaian hidup. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Umurnya kemana ia habiskan? Jasadnya untuk apa ia gunakan? Ilmunya apakah sudah ia amalkan? Dan hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia gunakan? Oleh karena itu, para hadirin, sadarilah karunia dari Allah ada langkah peluang. Manfaatkanlah itu amanah, jangan sia-siakan. Hidup indah penuh dengan kebaikan. Bagaimana sih cara kita untuk mempersiapkan diri agar bisa mempertanggungjawabkan karunia yang telah Allah berikan? Yang pertama, think before acting. Berpikir sebelum bertindak. Orang Arab mengatakan fakir qabla an ta'zima. Ingat, CCTV Allah berbeda dengan CCTV manusia. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat Penggalan ayat 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi hati-hati sebelum bertindak. Yang kedua, mensyukuri karunia yang telah Allah berikan. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 78 dijelaskan dalam kitab tafsir Fathul Bayan bahwasanya Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu mensyukurinya. Bagaimana kita mensyukurinya? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan cara beribadah, beramal soleh, tolong-menolong antar sesama, dan sebagainya. Yang ketiga, muhasabah, evaluasi diri. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 memberikan arah kepada kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah kita kerjakan untuk bekal esok hari. Karena itu, bangun habit kebaikan. Bisa karena terbiasa. Nah,
Jika habit kebaikan tersebut telah kita bangun, kita tidak akan berani berkata dusta, berbuat maksiat, dan tindakan burukan lainnya. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam memanfaatkan karunia yang telah Allah berikan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.